dukunnya itu yang berdandan ala kiai. Jadi dia dukun sebenarnya, tapi dandanannya itu ala kiai. Ya seperti sarungan, baju koko putih, ya kemudian pakai surban, ya pakai ake gitu, ya muter tasbih gitu. Pokoknya penampilannya layaknya kiai, tetapi sejatinya dia dukun. Jadi untuk mengelabui pasiennya itu, ya. Jadi dia tulis itu, padahal dia mungkin nggak ngerti artinya itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran dia tulis pada selembar kertas, kemudian dilepit-lepit, dijadikan kalung, dijadikan gelang, dijadikan sabuk gitu ya. Nah, gitu diyakinkan bahwa ini memiliki kuasa gaib, memiliki kesaktian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat bahagia ini, yang cerah ini ya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, waktu, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Quran. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, berupa waktu, energi, kesehatan, keluarga, lingkungan, teman-teman, sahabat, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita, saling support untuk bisa bahagia, selamat, dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran yang biasa dipakai jimat atau Al-Quran dipakai sebagai mantra. Ini topik yang menarik ya. Jadi kalau kita melihat di masyarakat itu ya, Al-Quran itu digunakan untuk sesuatu yang lepas ya, atau berbeda dengan tujuan Al-Quran itu sendiri disampaikan kepada kita ya. Jadi Quran sebagai jimat, Quran sebagai mantra ya. Kalau kita melihat di kamus besar bahasa Indonesia ya, jimat atau azimat ya, itu adalah sesuatu barang atau tulisan ya yang dianggap memiliki kesaktian ya, yang digunakan untuk menolak penyakit ya, tolak balak ya, istilahnya menghindari dari penyakit, dari balak, dari mara bahaya. Kesaktian sendiri itu diartikan jadi sesuatu yang mempunyai kemampuan kuasa gaib ya. Jadi sesuatu yang dianggap lepas dari kodrat alam, keluar dari hukum alam ya. Jadi ini menarik, nanti kita akan tanggapi ya secara cukup detail insya Allah ya. Jadi rekan-rekan sekalian, begitu barang atau Al-Quran yang dijadikan jimat atau azimat karena diyakini memiliki kesaktian atau kuasa gaib yang bisa digunakan, yang katanya diyakini bisa menolak balak ya, atau menghindar dari penyakit ya, atau sakti atau kebal dan lain sebagainya itu. Nah ini juga diterapkan pada Al-Quran ya, jadi bisa berubah barang maupun tulisan ya. Kadang Al-Quran itu ditulis di kertas ya, menggunakan tinta emas. Dukunnya itu yang berdandan ala kiai, jadi dia dukun sebenarnya, tapi dandanannya itu ala kiai. Ya seperti sarungan, baju koko putih ya, kemudian pakai surban ya, pakai ake gitu ya, muter tasbih gitu. Pokoknya penampilannya layaknya kiai, tetapi sejatinya dia dukun. Jadi untuk mengelabui pasiennya itu ya. Jadi
dia tulis itu, padahal dia mungkin nggak ngerti artinya itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran dia tulis pada selembar kertas, kemudian dilepit-lepit, dijadikan kalung, dijadikan gelang, dijadikan sabuk gitu ya. Nah, gitu diyakinkan bahwa ini memiliki kuasa gaib, memiliki kesaktian gitu ya pada pasiennya. Nah, jadi seperti itulah, itu model-model atau contoh Quran itu mau dijadikan jimat atau mantra gitu ya. Yang lain lagi rekan-rekan sekalian, di masyarakat kita ini kadang murid-murid itu mau ujian, mau ulangan nasional ya, atau mau masuk universitas ya, itu datang itu katanya ke orang pintar ya. Ada joke gitu ya, ada guyonan di sekitar kita. Kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang itu orang-orang nggak pintar katanya ya. Ya, jadi si murid itu datang ke dukunnya itu, bagaimana caranya bisa lolos ujian, bisa nilainya baik, bisa masuk universitas kampus terbaik, kayak gitu-gitu ya. Lah, kemudian oleh dukunnya disebutkan, bacalah summun bukmun umyun fahum layar jiun. Itu suruh baca itu potongan surat 2 ayat 18, insya Allah kalau nggak salah itu ya. Karena dukunnya sama muridnya sama, ia nggak ngerti itu apa artinya. Ya, ternyata itu artinya rekan-rekan sekalian, tuli bisu buta, mereka tidak kembali kepada jalan yang benar. Itu artinya sumun bukmun umyun fahum layar jiun. Ya, ini kalau gurunya ngerti, ini murid yang nggak bener ini ya. Berarti dia seakan-akan mengharap gurunya itu tuli, buta, bisu. Jadi ini adalah murid yang nggak bener ini ya. Ya, yang mau mencelakakan gurunya, niatnya sudah buruk gitu ya. Nah, ini contoh lagi yang Quran dijadikan jimat atau azimat. Ada lagi kalau tilangan itu, jadi ketika ada polisi gabungan ya, kemudian tilangan di jalan raya gitu, nanti bacakan bacaan itu sumun bukmun umyun fahum layar jiun. Jadi berharap ya membutakan, mentulikan, membisukan polisinya sehingga ketika razia itu dia bisa lolos gitu ya, meskipun dia nggak bawa surat-surat lengkap misalkan. Nah itu contoh Quran mau dijadikan jimat ya. Realitanya bagaimana, buktinya bagaimana, ya tetap saja dia ditilang gitu ya. Nah, di sekitar kita juga banyak rekan-rekan sekalian ya, ada orang yang kepingin dagangannya laris, wah datang itu ke dukun yang macak kiai tadi itu. Kata dukunnya, oh kamu pengen dagangan laris? Iya, baca surat Waqiah. Wah, pengen cepat kaya, baca surat Waqiah sekian kali. Wah. Kemudian ada lagi, kamu pengen apa? Kamu pengen kekuasaan. Ini ada caleg ini kepengen kekuasaan ya. Pengen jadi RT, pengen jadi RW, pengen jadi bupati ya, Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Datang ke dukun, sama dukunnya bilang, oh kamu pengen menang ya, baca ini surat Al-Mulk sekian kali. Wah, tentu saja ini dibaca tanpa maknanya, tanpa ngerti, pokoknya dirapal gitu ya, dijadikan mantra, dibaca berulang-ulang kali, sekian kali, baca sekian kali. Ya, supaya kamu cepat kaya, baca surat Al-Mulk Al-Waqiah sekian kali. Supaya kamu selamat di dunia dan di akhirat, baca surat Yasin sekian kali ya. Ya. Kamu kepingin pesona, kepingin pelet ya, supaya orang itu terpelet kepadamu ya, supaya orang itu supaya kamu punya karisma, nih baca surat Yusuf sekian kali gitu, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itulah rekan-rekan sekalian contoh Al-Quran dijadikan jimat, Al-Quran dijadikan mantra dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lah, tentu saja rekan-rekan sekalian, ini tidak pernah diajarkan oleh Al-Quran, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah itu. Silakan cari di Al-Quran, itu nggak ada. Al-Quran digunakan jimat seperti itu, Al-Quran digunakan mantra seperti itu nggak ada. Itu bukan ajar Al-Quran ya. Al-Quran itu rekan-rekan sekalian, mari kita baca misalkan di surat Yunus surat 10 ayat 108. Bagaimana fungsi Al-Quran itu? Sejatinya fungsi Al-Quran itu kepada kita, bukan untuk jimat, bukan untuk mantra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Hei manusia, telah datang kebenaran dari Tuhanmu, yakni Al-Quran itu ya.
faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang sengaja mengharapkan petunjuk, barang siapa yang berupaya, ihtada itu berupaya mencari petunjuk, berupaya mendapatkan petunjuk, berupaya mendapatkan kebenaran itu, petunjuk dari Al-Qur'an itu, fa innama yahtadi li nafsihi, maka dia berupaya mendapatkan petunjuk itu untuk dirinya sendiri, ya. Faman dhalla fa innama yadillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, barang siapa yang memang sengaja untuk sesat, sengaja tidak mau petunjuk Al-Qur'an, bahkan sengaja mencari-cari kesalahan di dalam Al-Qur'an itu, ya. Jadi hatinya sudah condong kepada kesesatan, ya, maka dia akan mendapatkan kesesatan itu. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku bukan penjaga kalian, kata Nabi. Ya, dan aku bukan wakil kalian di dalam urusan kalian mendapatkan petunjuk, kalian mendapatkan kesesatan. Aku, kata Rasul, tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Rasul itu hanya menyampaikan, ini loh kebenaran, telah datang dari Tuhanmu. Kalau kamu kepingin mendapatkan petunjuk, ya itu untuk kamu sendiri, usahamu sendiri untuk kamu sendiri, kebaikannya, manfaatnya untuk kamu sendiri. Tapi kalau kamu nggak mau, kalau kamu tersesat, kalau kamu sesat, ya itu efeknya, ya dampaknya untuk kamu sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak bisa menjaga kamu, dan aku bukan wakil kamu. Ya. Jadi itulah fungsinya rekan-rekan sekalian, bahwa al-haqqu mir rabbikum, telah datang suatu kebenaran. Kebenaran itu rekan-rekan sekalian, kemudian faman ihtada, barang siapa yang berupaya sengaja mendapatkan petunjuk. Ya, namanya petunjuk itu sekali lagi ya memang untuk dipahami gitu. Itulah fungsi Al-Qur'an. Ya, dipahami, pertama dipahami artinya, diketahui artinya, ya, dipahami makna-maknanya, dikaji, terus seperti itu dipahami. Setelah paham, oh seperti ini, kalau itu adalah ilmu teoritis, maka disampaikan ulang kepada orang-orang terdekat kita, kepada lingkungan kita. Tetapi kalau itu ilmunya berupa ilmu praktis, maka kita mencoba untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya. Baru kemudian ada dampak, ada hasil dari Al-Qur'an itu, menjadi berkahnya itu di situ. Al-Qur'an itu ada energinya, Al-Qur'an itu di situ, ya. Bukan Quran dijadikan mantra, ya. Mau pengen jadi caleg, undang ustadz, ya, datang ke rumahnya untuk menghatamkan Al-Qur'an, nanti dibayar sekian, dikasih ini, dikasih itu, menghatamkan sekali brek seperti itu. Itu bukan itu adalah Al-Qur'an dijadikan mantra, Al-Qur'an dijadikan jimat. Itu enggak seperti itu. Tuntunan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, ya. Yaitu apa? Dipahami, dikaji, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah di situ keberkahan Al-Qur'an, manfaat Al-Qur'an, baru energi Al-Qur'an baru akan dia dapatkan, akan kita dapatkan. Ya. Kita bisa mengambil ibrah lagi dari Al-Qur'an rekan-rekan sekalian di surat 10, di surat Yunus ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa segalanya yang ada di bumi itu, langit dan bumi semesta ini, itu lillah, punyanya Allah, ya. Wa may yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, dan orang-orang yang berdoa kepada sesuatu yang selain Allah, kepada benda-benda, kepada tulisan-tulisan, ya, kepada jimat-jimat, kepada mantra-mantra, mengharap kesaktian dari itu, mereka tidak mengikuti kebenaran. Ya, kata Al-Qur'an itu. Mereka tidak mengikuti kebenaran. Orang-orang yang mengharapkan kekuatan, mengharapkan kuasa gaib katanya, ya, mengharapkan ada energi, ya, ada kekuatan gaib dari selain Allah, itu mereka tidak mengikuti kebenaran. Iyattabi'una illa dzon, mereka hanyalah mengikuti dzon, persangkaan, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanya menduga-duga belaka. Jadi mereka hanya menduga-duga belaka, tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti data ilmiah, tidak mengikuti Al-Qur'an, informasi Al-Qur'an. Mereka hanya menduga-duga, menghayal-hayal mereka itu, ya. Jadi bedanya kita dengan mereka itu adalah, kalau kita orang yang beriman ini adalah dasar dari keyakinannya itu adalah Al-Qur'anul Karim, jelas. Tapi kalau mereka itu dasarnya imajinasi, hayalan belaka. Itu bedanya. Karena
karakteristik dari akal ini bisa berimajinasi, otak kanan ya terutama itu bisa berimajinasi, menghayal, menghalusinasi gitu ya. Ini bedanya. Jadi kalau kita dasarnya, sandarannya adalah Al-Qur'an. Ya, di situ jelas sekali rekan-rekan sekalian ya. Mereka itu tidak mengikuti kecuali dugaan belaka, sangkaan belaka. Ya, bukan kebenaran. Jadi orang-orang yang mengharapkan kuasa gaib dari selain Allah, ya, itu tidak mengikuti kebenaran. Padahal kita itu sudah tahu, sudah paham ya, bahwa sering kita baca la haula wala quwata illa billah katanya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Gitu kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Padahal kita tahu itu, paham itu, ya. Tapi kita masih punya keyakinan yang selain itu, menganggap ada kekuatan dan ada daya dan kekuatan dari tulisan ya, dari benda-benda yang dianggap jimat, yang dianggap mantra. Ini sudah keliru ya. Berarti kita belum paham terhadap apa yang kita ucapkan itu, la haula wala quwata illa billah itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi clear ya. Kita berupaya menempatkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.